Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Farhaniawan dengan NRP 15 2023 007. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas 3, yaitu membangun arsitektur aplikasi yang terpisah antara front end dan juga back end, lalu mengimplementasikan otomatisasi CI/CD. Yang pertama, kita harus bangun fondasi jaringannya dulu, yaitu VVC. Nah, di sini kita sudah cari VVC-nya di AWS Console dengan cara ketik aja di sini cari VVC, lalu kita masuk ke your VVC atau VVC Anda. Dan kalau teman-teman mungkin bisa buat VVC di sini, buat VVC lalu pilih VVC and more. Saya praktekkan aja, tapi di sini saya sudah buat ya. Di sini pilih VVC dan lainnya yang ini. Nah, di sini bisa banyak komponen gitu untuk kita secara otomatis. Lalu di sininya tinggal kasih nama aja, proyeknya apa. Saya kasih nama sudah task 3 VVC. Lalu di sininya CIDR blocknya 16 ujungnya, dan availability zone-nya kita ketik satu aja, pilih satu. Ini satu juga, ini satu semua. Dan SYNAT gateways-nya kita pilih dalam satu AZ. Nah, ini agar server backend di subnet privatnya nanti bisa akses internet untuk instalasi paket. Untuk VVC endpoint kita ketik tidak ada aja, klik tidak ada, habis itu buat VVC. Nah, VVC sudah kami buat dengan task 3 VVC. Lalu setelah itu kita siapkan security groupnya. Kita masuk ke navigasi sini, grup keamanan, dan di sini kita buat dua security group. Yang pertama front end security group, yang kedua back end security group. Nah, kita sudah front end SG sama back end SG sudah dibuat di sini. Dan yang paling penting nanti di aturannya, di role inbound-nya untuk yang front end kita HTTP sumbernya dari mana aja, anywhere IPv4, dari mana aja versi IP-nya IPv4. Dan untuk SSH di sini biar lebih aman pakai IP kita sendiri aja, jadi IP saya atau my IP, ini lebih aman. Yang kedua, untuk backend aturan masuknya kita custom TCP, lalu kita portnya bebas berapa aja yang mau digunain nanti. Buat API backendnya kita pakai 5000. Dan di kolom pencarian, nah di kolom pencarian ini nanti ada kan, kalau misalkan kita pilih source misal portnya 5000, terus di kolom pencariannya ada source-nya, ketik SG dash. Nah, nanti pilih yang front end SG. Dari nanti itu ada daftar gitu, jadi tinggal pilih front end SG. Jadi kita gunain yang ini nih, ID grup keamanan yang ini. Oke, kita buat itu supaya nanti servernya tuh terhubung dengan aman. Nah, selanjutnya kita luncurkan server backendnya di konsol EC2. Kita masuk ke EC2 yang ini ya. Oke, di EC2 kita buat instan baru yang bernama backend server. Di sini kita sudah buat backend servernya. Backend server sudah kita buat. Lalu OS-nya pilih aja Ubuntu seperti biasa. Keeper-nya pilih yang udah dimiliki aja. Lalu network setting di subnetnya jangan lupa ya, nanti kalau kita create isi itu tuh ada subnet yang memiliki kata privat gitu, jadi pilih subnet yang itu. Lalu auto assign public IP-nya klik disable aja. Terus firewall-nya select existing security group dari security group yang udah ada, lalu pilih backend-nya karena ini backend server kan isi-itunya. Nah, di advanced detail bebas sih, ini kita tempel script. Intinya cari aja di ChatGPT script yang menginstal dan menjalankan API Flash sederhana secara otomatis, itu
di advanced detail bagian user data atau data pengguna, ditempel aja di sana. Terus buat instance-nya. Nah, setelah backend kita luncurkan juga front end servernya sama key pair-nya buat yang udah ada aja. Nah, auto assign public IP-nya nanti set ke enable. Terus security group-nya pakai front end SG dan nah kalau di front end ini si user datanya advanced detail tempel intinya script untuk menginstall Nginx gitu, cari di GPT-nya, terus dibuat instance-nya. Nah ini tunggu sampai running ya kalau misalkan udah dibuat, karena kita sudah buat, jadi kita tinggal praktek-praktek aja. Sekarang kita akan masuk ke bagian mana ini, kok ini agak error ya. Sorry. Nah, kita masuk ke bagian SSH atau bagian EC2. Kita masuk ke EC2 dengan cara biasa. Kita ini yang front end ya, masuk ke front end server tadi, EC2 front end server. Endpoint-nya di sini pakai endpoint. Terus setelah kita masuk ke yang namanya konfigurasi Nginx. Kita masuk ke konfigurasi Nginx, kodenya kayak gini. Ini yang harus diperhatikan. Konfigurasinya cari aja intinya nanti. Nah, yang perlu diperhatikan ini si location API-nya. Kita kan pakai 5000 ya. Kita pakai 5000. Terus si private, nah ini pakai private IP si backend-nya. Jadi kan ada backend server ya. Tadi di situ backend server, tinggal private IP-nya masukin ke sini nih, http 5000. Ke bawahnya udah gini. Oke, kalau sudah dikonfigurasi si Nginx-nya, simpan pakai ctrl-x y terus enter. Lalu kita buat halaman front end sederhana. Kita buatnya pakai Nano ya di sini. Masuk ke Nano, pakai ini. Nah, ini sudah dibuat. Lalu kita exit lagi. Terus kita restart, jangan lupa sudo systemctl restart Nginx. Kita sudah lakukan itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah terakhir, yaitu setup CI/CD-nya pakai GitHub Action. Ya, yang pertama harus kita lakukan adalah buat repository baru. Kita sudah buat repository baru di sini dengan nama task3 frontend. Biarkan public. Terus nanti kita hubungkan folder lokalnya. Nah, di komputer lokal kita buat ini nih, buat index.html. Nah, di sini kita di folder task3 ada index.html dengan kode yang sama yang tadi di Nano, kode yang sama di Nano. Masukin di sini, lalu setelah itu push ke GitHub. Nah, di sini saya sudah push ke GitHub. index.html-nya. Lalu setelah itu si di GitHub-nya jangan lupa konfigurasi di ini, kita setting, masuk ke setting ya. Nah, di secret and variables, terus nanti ke action. Di sini di action tuh ada namanya repository secrets. Nah, masukin aja di sini. Ini kita namain host, terus value-nya alamat IP public dari front end server kita. Itu untuk host ya. Lalu untuk username, ini value-nya tulis aja Ubuntu, kecil semua Ubuntu. Terus untuk SSH private key yang PEM ini. Nah, kode PEM ini tadi kode rahasia. Gitu. Semua isinya di copy terus tempel di sana. Nah, selanjutnya kita akan buat workflow-nya. Buat workflow-nya kayak gimana? Buat folder baru .github terus workflows. Nah, di sana diisi namanya deploy.yml. Deploy.yml ini diisi dengan kode berikut. Boleh dilihat. Oke. Setelah si ini dilakukan, commit lagi, jangan lupa add, terus commit deploy.yml, terus push ke main juga.
Nah, untuk uji coba terakhir, nah ini kan eh kita sudah apa ya namanya? Sudah front end-nya kan sudah jalan ya. Tuh, sudah jalan, dan untuk pengujian terakhir kita bisa lihat aksinya di action. Jadi nanti kita bisa lihat workflow-nya yang baru mulai berjalan, terus tunggu sampai selesai dan menunjukkan tanda centang hijau. Baru nanti di sini akan perubahan. Nah, perubahan yang akan kita lakukan, kita coba mungkin di komputer lokal di sini diganti selamat datang di H1 ya. Selamat datang di front end V2 misalkan gitu ya. Selamat datang di front end V2. Terus ini tinggal kita push ke GitHub perubahannya, git add index.html, terus git commit -m misalkan update heading, terus git push coba. Oke, ini sudah ke push. Nah, untuk verifikasi hasilnya kita tunggu, atau kita bisa lihat di actions di sini. Tuh, update heading. Di sini harus kita tunggu sampai checklist. Kalau udah checklist baru di refresh, terus nanti secara ajaib akan berubah dengan yang sudah kita edit tadi, yang sudah kita push. Kalau misalkan sudah berubah, artinya CI/CD kita, tugas CI/CD kita sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Masih belum ya? Sorry, di sini ternyata dari tadi ada beberapa kegagalan ya di sini. Dan setelah kita lihat errornya, ternyata di EC2 ini kita memiliki kesalahan ya di front end server ini. Aturan masuknya jadi timeout terus tadi, pantesan. Nah, di mana sih keamanan? Di sini di inbound rules kita edit dulu SSH-nya supaya IPv4 di mana saja. Nah, kalau gini misal kita rerun semuanya, bisa rerun gak sih? Rerun. Nah, di sini ada rerun ya, namanya rerun all jobs. Kita rerun aja. Rerun all jobs, pasti dia bakal benar. Ini juga sama. Kita rerun aja, tapi tunggu satu-satu aja dulu dah. Kita tunggu. Oke, untuk deploy.yml itu tadi ada beberapa isu ya di sini di deploy.yml ini. Isunya adalah katanya existing. Nah, terus solusinya kita tambahkan di sini, diedit aja langsung di sininya update deploy. Nah, override true gitu. Jadi setelah kita tambahkan, muncul tadi error baru. Sebenarnya ada error baru di sini dengan errornya itu kurang lebih permission deny. Nah, permission deny di var www nya, terus kita ubah aja permissionnya jadi bisa segalanya gitu, bisa apapun. Nah, selanjutnya ini untuk heading, kita coba rerun lagi di headingnya supaya soalnya tadi SSH-nya kita udah ubah ya, harusnya sekarang bisa. SSH-nya udah kita ubah.
dengan anywhere IPv4. Kita tunggu. Oke, proses update heading sudah selesai. Kita sekarang coba di front end ini, harusnya keubah tuh kan. Ini CI/CD artinya sudah terjalankan. Tadinya front end bukan V2 ya, tadinya front end server jadi front end V2. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.